Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina al mukhlisin. Amma ba'd. Fa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Nas'alullaha 'azza wa jalla ay yamunna 'alaina bi 'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa ay yarzuqana Allahumma al-ikhlasa fil qawli wal 'amali. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum familiar dengan saya karena memang cuma beberapa kali, cuma satu kali kemarin ya, di bulan mungkin Desember atau Januari ya, menggantikan Kiai Hafid karena beliau pada saat itu ada safar. Begitu juga pada hari ini saya mohon izin kepada para asatid dan juga para kiai yang biasanya mengisi di sini, dan sepertinya memang saya lagi-lagi belum pantas untuk duduk di atas ini, apalagi untuk menggantikan Al-Mukarram Kiai Hafid Abdurrahman. Nah, tapi karena beliau meminta dan tidak ada alasan buat saya untuk menolak dan juga tidak ada agenda lain, maka saya sanggupi. Tentunya tetap melanjutkan kajian tentang kitab Hayat As-Sahabah, Hayatus Sahabah ya, lil Allama Yusuf Al-Kandahlawi. Nah, sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah kepada muallif dan juga untuk guru-guru kita, untuk kita semua. Semoga diberikan kelancaran, khusus juga untuk pembangunan Masjid Al-Hidayah. Semoga diberikan kelancaran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang infak, lagi-lagi masih infak ya. Sangat panjang sekali bab ini karena di sini muallif ataupun pengarang memaparkan banyak hadis, banyak riwayat tentang al-infak. Begitu juga nanti di bab-bab selanjutnya ya, tentang misalnya atau di bab-bab yang telah lalu ya, tentang dakwah, kemudian tentang iman, menunjukkan berbagai macam riwayat ya. Maksud dan tujuan dari mu'alif ya dalam memaparkan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kaum muslimin ya, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana kehidupan para sahabat, yang mana Nabi Muhammad SAW mensifati sebagai sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya abad. Makanya dalam hadis dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik abad atau generasi itu adalah generasiku, yaitu generasi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Sehingga Nabi dengan segala kesempurnaannya, karena memang dituntut untuk sempurna sebagai Rasul, sebagai utusan, kemudian menghasilkan atau bisa mendidik para sahabat sehingga menjadi sebaik-baik generasi. Sumalladzi yalunahum, sumalladzi yalunahum. Jadi 3 abad, generasi awal ini adalah generasi yang paling baik, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Maka di sini muallif ingin memaparkan itu semua, bukan hanya kita yang membaca atau yang mengkaji akhirnya kagum ya. Hanya sekedar kagum melihat bagaimana kisah Ummul Mukminin, kemudian bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Abu Bakar. Bukan hanya kagum melihat atau mempelajari bagaimana karakter dari para sahabat, tetapi yang paling penting adalah kita mencontoh ya, karena dalam kajian
misalnya tarikh ataupun hadis, yang paling ditonjolkan adalah bukan kita menokohkan, atau bahkan dalam kajian sirah nabawiyah Nabi Muhammad, ya kita mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Muhammad, bukan karena kita ingin mengagungkan sosok beliau, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita secara maksimal bisa mencontoh, bagaimana kita secara maksimal bisa mencontoh perilaku beliau, apa yang beliau lakukan semasa hidup beliau ke dalam kehidupan kita. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang munawalatul miskin, bagaimana memberi orang-orang yang miskin. Kemudian berikutnya juga membahas tentang fadilatu i'ta'is sa'il bil yad. Ada fadilah sendiri ketika kita memberikan seseorang yang minta-minta itu dengan tangan kita sendiri. Ya, kemarin di antara fadilah munawalatul miskin itu adalah taqi masari as-su, bisa melindungi atau menjaga kita dari kematian yang buruk, ya, ataupun kejadian-kejadian sebelum kematian yang buruk. Sebagaimana kemarin juga dikisahkan, ya, dari Bunda Sayyidah Aisyah, ya, bahwasanya beliau menyedekahkan menyedekahkan anggur di sini, ya. Kemudian beliau memperingatkan khadimnya ataupun pelayannya, memperingatkan bahwasanya jangan melihat amal itu dari banyak atau sedikitnya, tapi dari keikhlasannya. Sehingga ada maqalah, ada perkataan bahwasanya Allah itu menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan suatu ketaatan, walaupun itu hanya ketaatan yang kecil. Maka kita tahu ada kisah seorang perempuan yang bisa masuk surga, padahal dia ini perempuan yang pendosa. Bisa masuk surga karena apa? Karena memberikan minum kepada anjing, ya. Maka kita juga jangan melihat ketika kita melakukan ketaatan, jangan sampai kita meremehkan ketaatan itu. Sedekah dengan atau infak dengan uang yang sedikit, atau melihat orang lain ketika sholat Jumat misalnya masukkan infak, ternyata kita ngelihat cuma 1.000, nah kayak gitu. Kita tidak tahu bagaimana keikhlasan dia, kita tidak tahu ternyata dia hanya punya misalnya hartanya yang dia pegang pada saat itu 2.000 misalnya, sehingga kalau perbandingannya dia sudah menafkahkan atau menginfakkan setengah dari hartanya, ya kan. Berbeda mungkin ketika kita yang merendahkan, ternyata di dompet kita ada 1 juta, tapi yang kita infakkan misalnya 100.000, berarti kan nilainya itu hanya 1/10, ya, 1/10 dari harta kita. Sedangkan yang menginfakkan, yang kita rendahkan, yang kita anggap remeh, dia menginfakkan 1.000, dia menginfakkan setengah dari hartanya. Maka la tahtakiranna, jangan kamu mencela, jangan kamu meremehkan ta'atan ma, ketaatan, suatu ketaatan pun, ya. Jadi karena dalam ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ketika mengamalkan atau berbuat baik walaupun itu sebesar biji dzarrah, ya, ataupun walaupun itu sangat sedikit, maka kita akan mendapatinya. Begitupun sebaliknya, Allah juga menyimpan tadi, ya, Allah itu menyembunyikan ridhonya. Maka ketika kita melakukan ketaatan, jangan diremehkan. Siapa tahu dalam ketaatan yang kecil ternyata ada ridho Allah di sana. Makanya perempuan tadi yang pendosa, ternyata dalam melakukan ketaatan, memberikan minum kepada seekor anjing, dia bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhfa atau khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Allah juga menyimpan atau menyembunyikan murka Allah di dalam kemaksiatan kepadanya. Fala tahtakiranna ma'siyatan ma, maka kita nggak boleh meremehkan suatu kemaksiatan walaupun itu kemaksiatan yang sangat kecil.
barangkali ternyata ketika kemaksiatan yang sangat kecil itu kita lakukan, ternyata ada murka Allah di sana. Ya, sebagaimana kisah perempuan yang dia menelantarkan kucingnya, ya, menelantarkan kucingnya, tidak diberi makan dan juga tidak dirawat seperti itu, dibiarkan. Makanya di dalam fikih dari hadis ini, sebab nafkah itu ternyata tidak untuk keluarga saja, tidak karena sebab kekeluargaan, karena kita mempunyai hubungan keluarga, misalnya anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak, itu semuanya ada nafkahnya. Jadi ketika anak itu masih belum mampu, maka orang tuanya yang menafkahi. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Nah, bagi anak-anak yang punya orang tua yang sudah tidak mampu, tidak bisa bekerja, maka ada kewajiban di sana menafkahi. Atau sebab yang kedua karena pernikahan. Sebab nafkah yang kedua adalah pernikahan. Karena ada menikah, maka suami wajib menafkahi istri. Ternyata dalam fikih ada sebab yang ketiga, yaitu sebab kepemilikan. Maka kalau kita memiliki, kalau sekarang sudah nggak ada ya Pak ya, budak misalnya, maka kita wajib menafkahi. Kita wajib memberikan tugas yang itu tidak memberatkan dia. Kalau kita mempekerjakannya di siang hari, maka kita berikan istirahat di malam hari. Termasuk di dalamnya sebab kepemilikan adalah kalau kita memiliki hewan ternak misalnya, karena itu kepemilikan kita, maka kita wajib memberikan makanan, memberikan nafkah, ya dalam tanda kutip ya, nafkah kepada hewan ternak ini, memberikan makanan, minuman. Kalau misalnya dipekerjakan sapi misalnya, dipekerjakan untuk membajak sawah, kalau kita pekerjakan di siang hari, maka kita istirahatkan di malam. Islam sampai mengatur sebegitu detailnya. Ya. Maka jangan sampai tadi kembali bahwasanya kita meremehkan satu kemaksiatan. Barangkali ketika kemaksiatan itu kita lakukan, ternyata murka Allah ada di sana. Ya, sehingga menyebabkan kita masuk neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, Allah menyembunyikan ya kekasih-kekasihnya di dalam hamba-hambanya, ya, di dalam hamba-hambanya. Maka fala tahtakiranna abdan maka jangan kita merendahkan, kita menghina, melecehkan, menjelek-jelekkan seseorang pun. Siapa tahu ternyata yang kita jelek-jelekan adalah aulia Allah, ya, termasuk kekasih Allah. Nah, itu sedikit faedah dari kisah Ibunda Sayyidah Aisyah ketika bahwasanya beliau bersedekah sedikit, ya, atau kemarin bisa diartikan bersedekah banyak ya. Jadi ketika bersedekah sedikit kemudian mengatakan kepada jariyahnya ataupun kepada pembantunya, maka jangan sampai kita melihat amal itu dari besar atau kecilnya, tapi bagaimana ikhlasnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang fadilatu i'ta'is sa'il, ya, bil yad. Kemarin sudah dibahas sedikit, ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Wasilah ibn al-Asqa ketika beliau sudah dalam keadaan buta, kemudian sudah sepuh istilahnya ya, sudah tua, kemudian beliau memberikan benang, ya, dari rumahnya sampai ke masjid, sehingga beliau yang buta itu bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan orang lain. Jadi menelusuri dari benang tersebut. Kemudian di sela-sela perjalanan itu beliau selalu menaruh wadah-wadah yang diberikan kurma, sehingga ketika ada orang yang meminta, beliau bisa mengambil kemudian langsung memberikannya. Ketika keluarganya menanyakan, udahlah Pak, ya kita aja, Bapak udah tua gitu, biar kita yang menggantikan ini. Kemudian akhirnya beliau mengatakan bahwasanya ada fadilah sendiri ya ketika memberikan yang meminta-minta itu dengan tangannya, yaitu dihapuskan huttat anhu bikulli khutwatin asyru khati'at, ya, setiap langkah yang dia hentakkan maka dia diampuni 10 kesalahannya, ya, Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir hadis dari Qisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi dzalika ay fi fadilah i'ta'is sa'il bil yad. Satu lagi disebutkan oleh muallif, ada riwayat tentang Abdullah bin Ibni Umar
tentang fadilah memberikan yang meminta-minta dengan tangan kita sendiri. Wa akhraja Ibnu Sa'din an-Nafi'in anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yajma'u ahla baitihi ala jafnatihi kulli lailatin. Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar itu beliau mengumpulkan keluarganya ala jafnatihi kulli lailah. Jadi Ibnu Umar mengumpulkan keluarganya di jafnah ya. Jadi kayak ada piring besar gitu, ada piring besar, atau sekarang kita mungkin mengumpulkan di meja makan ya, untuk makan bersama. Qala farubbama sami'a binidai miskinin fayaqumu ilaihi binasibihi minal lahmi wal khubsi fa ila ayyadfa'ahu ilaihi wa yarji'a qad faraghu mimma fi al jafnah. Jadi ketika beliau sedang makan bareng-bareng, kemudian seperti mendengar ada orang yang meminta-minta di luar. Akhirnya beliau mengambil bagian beliau ya, daging kemudian rotinya diambil, diberikan kepada orang yang ada yang meminta-minta di luar. Nah, ketika sudah memberikan, ketika beliau kembali, ternyata keluarganya sudah qad faraghu mimma fil jafnah, udah selesai makan ya, makanan yang di jafnahnya tadi sudah habis. Fa in kunta adrakta fiha syai'an faqad adraka fiha thumma yusbihu shaiman. Ya, kemudian karena tidak menemukan apa-apa tadi di meja makannya, maka pagi harinya Abdullah bin Umar berpuasa. Masya Allah ya, berpuasa. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar, anak dari sahabat Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sahabat yang termasuk keilmuannya yang sangat tinggi ya, karena beliau nanti sepeninggal Rasul wafat, beliau di Madinah, menetap di Madinah, kemudian mengajarkan para sahabat yang lain dan juga at-tabi'in itu di sana. Yang dari beliau nanti riwayatnya ada ke Nafi' ya, kemudian dari Nafi' kemudian ada kepada Imam Malik. Jadi madrasahnya Imam Malik atau mazhab Maliki itu banyak dipengaruhi dari Abdullah bin Umar. Begitu juga dinamakan madrasah Ahlul Hadis ya, atau madrasah Ahlul Hadis. Dikatakan seperti itu karena pada saat itu Imam Malik di Madinah, sedangkan di Madinah itu banyak hadis ya. Banyak sahabat, banyak tabi'in yang masih menerima hadis. Sehingga berbeda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah ya. Karena pada saat itu belum ada pembukuan hadis, sehingga sahabat yang kesana Abdullah bin Mas'ud itu, atau sedikit sahabat yang kesana, maka hadis yang sampai kepada Imam Abu Hanifah itu sedikit, sehingga beliau lebih mengutamakan qiyas ya. Makanya di sana dinamakan madrasah Ahlur Ra'i. Nah, yang kemudian nanti Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, mendapatkan ilmu dari madrasah atau ilmu al-hadis, Ahlul Hadis, kemudian juga pergi ke Baghdad bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru dilahirkan, jadi tidak bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan, murid beliau, murid Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i menuntut ilmu ke madrasah Ahlul Hadis, juga menuntut ilmu di madrasah Ahlu Ar-Ra'i. Nah, ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian al-infaqu 'ala as-sa'ilin. Pembahasan berikutnya adalah infak kepada as-sa'ilin, kepada yang meminta. Tadi i'ta'us sa'il bil yad. Ya, fadilah i'ta'us sa'il bil yad, memberikan, ada fadilah tersendiri memberikan yang meminta-minta dengan tangan kita sendiri. Yang berikut ada al-infaq 'ala as-sa'ilin, infak kepada yang meminta-minta. Kisatu Arabiyyin ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kisah Arab Badui, orang Arab ya, orang Arab Badui ini yang di pedalaman seperti itu, yang tinggal di lembah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Jaririn an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman al-masjidah wa alaihi burdun najraniyun ghalidhus sun'ah atau ghalidhus sun'ah
Fa'atahu a'rabiyyun min khalfihi fa'akhadha bijanibi ridaihi hatta atharat as-san'atu fi safhi 'unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi itu masuk masjid ya, di dalam masjid. Kemudian beliau memakai burdah atau selimut atau sorban ya, dari Najran. Kemudian yang itu tebal, bahannya tebal di ujungnya. Kemudian datang A'rabi, Arab Badui tadi itu datang dari belakang. Kemudian beliau menarik ujung rida Arab Badui ya. Ini di hadis yang berikutnya juga ceritanya hampir mirip. Kemiripannya adalah Arab Badui, makanya dalam riwayat lain menjelaskan bahwasanya Arab Badui ini adalah yang baru masuk Islam ya, baru masuk Islam, karena perlakuannya kepada Nabi itu sangat tidak sopan sebenarnya ya. Nabi didatangi dari belakang, kemudian ditarik sorbannya ditarik, bahkan di sini dikatakan sampai atharat as-san'ah fi safhi unuqi, jadi lehernya Nabi itu sampai ada bekasnya ketika ditarik itu, padahal itu mau manggil ya. Tapi di riwayat lain mengatakan bahwasanya memang seperti itu wataknya orang Badui ya, jadi agak kasar seperti itu. Ketika ditarik kemudian faqala ya Muhammad. Nah, ini salah satu indikasi juga bahwasanya ini baru masuk Islam. Kenapa? Karena memanggil dengan nama langsung, ya Muhammad, seperti itu ya. Sedangkan sahabat lain mungkin memanggilnya wahai Nabiullah, kayak gitu, wahai Rasulullah. Tapi di sini dikatakan ya Muhammad, a'tina min malillahi alladzi indak. A'tina, berikan kepadaku ya dari harta-harta Allah, alladzi indak, yang ada padamu. Kemudian faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatabassama faqala murulah kadza fil kanz. Wa akhrajahu aidan asy-syaikhan an Anas radhiyallahu an binahwihi kama fil bidayah. Kemudian Rasul ketika ditarik akhirnya menoleh ya. Tapi Rasul tidak marah, padahal ditariknya sampai berbekas. Mungkin kalau kita masuk ke masjid kemudian ada orang Arab Badui, berarti kan tidak kenal ya, orang asing, kemudian langsung menarik. Mungkin para asatid ya, atau imam di sini karena masyhur, oh ini imam Masjid Al-Hidayah Ustadz Fulan. Kemudian ada orang yang menghampiri, ditarik langsung, Pak Imam, saya mau minta uang. Mungkin kita akan tapi di sini Rasul SAW fatabassam ya. Beliau tersenyum ya. Kemudian akhirnya memerintahkan sahabat untuk memberikan infak kepada Arabi tadi. Akhrajahu aidan asy-syaikhan, begitu juga Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu an binahwihi kama fil bidayah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian yang berikutnya masih dalam bab yang sama, qissatun ukhra fi dzalik ya, kisah yang lainnya tentang memberikan kepada yang meminta. Wa akhraja aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna naq'udu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ghadawati fil masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, beliau menceritakan bahwasanya kita atau para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ghadawat fil masjid ya, pada waktu pagi hari. Ya, waktu al-ghadah itu waktu antara fajar sampai sebelum terbit matahari, sebelum syuruk ya, atau mungkin seperti keadaan kita ya sekarang. Jadi para sahabat sedang duduk-duduk di masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Fa iza qama ila baitihi lam nazal qiyaman hatta yadkhula baitah. Kemudian beliau berdiri untuk masuk ke rumahnya, karena Masjid Nabawi dengan rumah beliau pada saat itu yang sekarang jadi makamnya ya sangat dekat. Kemudian beliau berdiri kembali ke rumahnya. Faqama yauman falamma balagha wastal majlisi adrakahu Arabiyyun faqala ya Muhammad. Nah, ini kisahnya sama. Kemudian di suatu hari beliau sama duduk-duduk di masjid, kemudian berdiri mau pulang. Kemudian ketika sampai di tengah atau di pertengahan majelis, adrakahu Arabi, beliau atau ada Arabi yang menemui beliau ya, menemui Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad,
Kemudian beliau mengatakan, ihmilni ala ba'iraini fa innaka la tahmiluni mim malika wala min mali abika. Nah, ini juga indikasi juga ya, sebagaimana tadi diterangkan bahwasanya ada kemungkinan ini baru masuk Islam atau memang watak Arabi yang memang terkenal kasar ya, keras atau tidak sopan. Di sini Arab Badui ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ihmilni ala ba'irain, tolong kamu bawain ya makanan-makanan atau yang lainnya, harta kamu ke ba'irain, ke 2 unta saya. Jadi disuruh memenuhi, ada 2 unta ya, Arabi ini di luar ya. Ini yang termasuk tidak sopan lagi di sini, mengatakan fa innaka la tahmiluni min malika wala min mali abika. Beliau mengatakan, kamu itu kan hartamu itu bukan dari usaha kamu sendiri, ya kan? Harta kamu itu kan dari Allah atau dari kaum muslimin. Dikatakan seperti itu. Artinya Nabi Muhammad seakan-akan Nabi Muhammad itu kan nggak dapat harta, dapatnya dari Allah, dari hasil kaum muslimin, dari hasil yang lain-lain seperti itu ya. La tahmilun min malika wala min mali abika. Wa jadzaba biridaihi, ditambah beliau juga menarik ya, sama seperti tadi, menarik rida Nabi Muhammad SAW. Menarik hina adrakahu fahmarrat raqabatuhu. Ketika tadi menemui Nabi Muhammad, ditarik sama ya, kemudian mengatakan yang intinya meminta harta supaya kedua untanya itu dipenuhi. Kemudian ditarik fahmarrat raqabatuhu. Di sini bahkan dikatakan lehernya itu sampai memerah ya, leher Nabi Muhammad SAW sampai memerah ketika ditarik ridanya. Faqala Rasulullah, la wa astaghfirullah la ahmiluka hatta tuqidani ya, qala thalatha marrat thumma da'a rajulan faqala lahu ihmilhu ala ba'irain. Kemudian beliau mengatakan enggak ya, maksudnya wa astaghfirullah, beliau juga meminta ampunan bahwasanya la tahmiluni min malika wala min mali abika. Tadi statement ataupun klaim dari Arabi tadi mengatakan bahwasanya hartanya Nabi Muhammad itu harta ya dapat dari orang lain, seperti itu, tidak ada dari usahanya sendiri. La wa astaghfirullah gitu. Sedangkan harta yang nanti diberikan adalah itu bukan dari Nabi Muhammad sendiri, tapi dari baitul mal, seperti itu. La ahmiluka hatta tuqidani qala thalatha marrat thumma da'a rajulan faqala lahu ihmilhu ala ba'iraini ala ba'irin sya'irun wa ala ba'irin tamrun kadza fil kanz ya, disebutkan dalam Kanz al-Ummal. Kemudian Nabi Muhammad tidak marah dengan perlakuan orang Badui tadi ya, kemudian la ahmiluka hatta tuqidani, aku tidak akan memberikan, tidak membawakan harta tadi sampai kamu menunjukkan aku ya ke unta kamu. Kemudian Nabi memanggil seseorang, faqala lahu ihmilhu ala ba'irain, akhirnya dikasih ya, tolong bawakan di atas unta ala ba'irin sya'irun, yang pertama untanya diisi dengan gandum, wa ala ba'irin tamrun ya, di unta yang berikutnya diisi dengan tamr ya, dengan kurma. Nah, Masya Allah. Wa akhrajahu aidan Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu binahwihi kama fil bidayah. Begitu juga Imam Ahmad yang mengeluarkan hadis ini, begitu juga al-arba'ah ya, illa at-Tirmizi, kecuali Imam Tirmizi, dari Abi Hurairah kama fil bidayah. Nah, jadi seperti itu. Jadi Nabi menunjukkan akhlak yang mulia ketika Nabi bertemu dengan orang Arab Badui, orang Arabi ini yang tiba-tiba langsung menarik rida beliau ya, beliau tidak marah ya. Maka ya sangat memang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Nabi itu udah sebagai panutan yang mentok, panutan yang sangat harus kita ikutkan, walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengikuti Nabi secara maksimal ya, tapi kita berusaha ya, terus berusaha. Kemudian berikutnya haditsun Nu'man ibni Muqarrin radhiyallahu an fi dzalik ya. Kisah ataupun hadis An-Nu'man ibni Muqarrin radhiyallahu an fi dzalik. Wa akhraja Ahmad wa Tabrani anin Nu'man ibni Muqarrin radhiyallahu an qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi 400 min Muzainah
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام تزوده. Di sini disebutkan bahwasanya Nu'man ibni Muqarrin ya, itu qadimna ala Rasulillah, datang kepada Rasulullah fi arba'i mi'atin min Muzainah. Jadi ada tempat namanya Muzainah, datang utusan ya sebanyak 400 ya. Di antaranya ada sahabat Nu'man ibni Muqarrin. Ada 400 ini. Kemudian fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrihi. Ketika datang utusan maka Rasul tentunya memberikan nasihat, memberikan perintah ya, memberikan wejangan. Kemudian ketika beliau rombongan tadi itu mau pulang, faqala ba'dul qaum ya Rasulullah ma lana ta'amun natazawwaduhu. Kita enggak punya makanan untuk dibuat bekal perjalanan ya. Ma lana ta'amun natazawwaduhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu an zawwidhum. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, zawidhum, kasih mereka perbekalan. Faqala ma indi illa fadilatun min tamrin wa ma arahu yughni anhum syai'a. Kemudian sahabat Umar mengatakan, saya nggak punya apa-apa kecuali hanya ada sedikit ya dari kurma. Wa ma arahu yughni anhum syai'a, dan saya melihat ini kayaknya nggak cukup ya, tidak mencukupi untuk diberikan kepada mereka. Qala intalik fazawidhum ya, fantalaqa bina ila ulliyah. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Umar untuk intalik fazawidhum, disuruh pergi ke atas ya, ke lantai kedua. Fazawidhum, maka berikan mereka bekal. Fantalaqa bina ila ulliyah, kita naik ke atas di lantai 2. Fa idza fiha tamrun mislul bakril awraq, maka di lantai 2 ternyata ada kurma ya. Jadi di dalam karung, mungkin di sini dikatakan jumlahnya itu seperti mislul bakril awraq ya. Bakar itu dia anak unta ya. Anak unta al-awraq yang coklat. Jadi sebesar anak unta. Di riwayat lain nanti dikatakan bahwasanya seperti jumlah itu seperti anak unta yang sedang duduk ya. Jadi duduk, kakinya ditekuk seperti itu. Jadi sebesar itu ya gundukan ataupun kumpulan kurmanya. Faqala khudhu, maka Umar mengatakan ya udah ambil aja ya, silakan kalian ambil. Fa akhadhal qaum hajatahum, maka yang tadi meminta perbekalan mengambil kebutuhannya ya, untuk dilakukan atau untuk bekal perjalanan. Qala wa kuntu min akhiril qaum. Kemudian An-Nu'man ibni Muqarrin ya, perawi hadis ini mengatakan, saya ini min akhiril qaum, jadi orang terakhir yang mau ngambil. Qala faltafattu wa ma afqidu mawdi'atam rotin. Ketika beliau melihat yang itu akhir ya, tadi kan ada 400 yang datang kemudian mengambil untuk perbekalan. Nu'man bin Muqarrin ini yang termasuk orang yang terakhir untuk mengambil itu. Tapi ketika beliau menoleh ke tumpukan kurma itu, wa ma afqidu mawdi'atam rotin wa qad ihtamala minhu 400 rajulin, saya enggak melihat kurma itu berkurang. Jadi tetap jumlahnya atau tetap tumpukan kurma itu sebesar anak unta. Padahal beliau datang terakhir dan sudah dibawa perbekalan, mengambil kebutuhannya 400 orang ya. Wa qad ihtamala minhu 400 rajulin. Dan ini termasuk mukjizat Nabi. Ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW, dalam berbagai kesempatan beliau bisa memberikan makanan yang tidak habis-habis ya. Bahkan ada riwayat lain ketika beliau memberikan makanan di dalam kantong yang kecil, kemudian memberikan satu-satu gitu, bisa sampai semuanya kebagian ya. Di riwayat ini dikatakan diambil 400 ya kurma, diambil 400 oleh laki-laki, oleh kaum tadi dari tumpukan kurma, tapi di orang yang terakhir melihat seakan-akan ya memang tidak berkurang ya. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisatu Dukain bin Sa'id al-Khathami radhiyallahu an fi dzalik. Berikutnya adalah kisah Dukain bin Sa'id.
masih tetap dalam memberikan orang-orang yang meminta-minta. Wa akhraja Ahmad wa Tabrani an Dukainin ibni Sa'id al-Khath'ami radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu arba'un wa arba'umi'atin. Kalau di sini riwayatnya dari Dukain bahwasanya ada yang datang, kita datang dengan jumlah 440 ya. Nas'aluhu at-ta'am faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu an qum fa'atihim. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar sama, qum berdirilah fa'atihim, maka berikan kepada mereka. Faqala ya Rasulullah ma indi illa ma yuqayyidhuni was-sibyata. Ya, Umar mengatakan ya, bahwasanya saya tidak memiliki sesuatu kecuali yang bisa saya makan untuk saya supaya bisa beraktivitas seperti itu, saya dan keluarga saya ya, Umar mengatakan itu, artinya Umar hanya memiliki makanan yang cukup untuk beliau melakukan aktivitas pada hari itu. Qala Waqi' al-qaidu fi kalamil Arab arba'atu ashhur. Nah, ini ada ada penjelasan ya, qala Waqi'. Tapi di sini dikatakan al-qaidhu fi kalamil Arab arba'atu ashhur ya. Al-qaidhu ataupun tadi kan illama yuqayyidhuni, kecuali harta yang bisa membuat aku beraktivitas ya. Sedangkan di sini dikatakan al-qaidhu fi kalamil Arab, di dalam perkataan Arab itu arba'atu ashhur ya, ternyata lumayan lama ya, 4 bulan bisa, artinya makanan yang dimiliki Sayyidina Umar adalah arba'atu ashhur ya, untuk 4 bulan. Qala kum fa'atihim, kemudian Nabi mengatakan berdirilah fa'atihim, maka berikan. Qala Umar ya Rasulullah sam'un wa ta'ah. Nah, berarti di sini sesuai yang dikatakan oleh Imam Waqi'. Ya. Qala Waqi' di sini al-qaidhu fi kalamil Arab arba'atu ashhur. Bahwasanya al-qaidhu atau simpanan makanan yang bisa digunakan aktivitas tadi, al-qaidhu adalah arba'atu ashhur, 4 bulan. Sehingga Nabi memerintahkan Sayyidina Umar untuk memberikan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan sam'un wa ta'ah ya, sam'an wa ta'ah, saya mendengarkan maka saya taat ya, seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an ada doa agar kita dijadikan orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ketika kita mendengarkan perkataan yang baik, maka kita diberikan kemampuan untuk mengerjakannya ya. Maka sam'un wa ta'ah, mendengarkan kemudian juga taat. Qala faqama Umar wa qumna ma'ahu fa sa'ida bina ila ghurfatin lahu fa akhrajal miftah min hujzatihi fa fatahal bab. Kemudian Umar berdiri, kami juga berdiri, kami di sini adalah orang 440 tadi ya, berdiri bersama Umar, kemudian fasa'ida bina ila ghurfatin, kemudian naik ke suatu ruangan. Kemudian Umar fa akhrajal miftah, Umar mengeluarkan kunci dari hujzatihi. Hujzah itu dari ada tempat ya, kantong di sarungnya, di sini sebutkan sarung ya, hujzatihi kama fil hilyah wal hujzah maudi ashaddil izar ya. Fafatahal bab. Qala Dukain fa idza fil ghurfah minat tamri syabihun bil fasilir rabit ya. Kemudian ketika kita masuk ruangan, ternyata di dalam ruangan itu ada tadi tumpukan kurma yang itu menyerupai bil fasili ar-rabit ya. Tadi kan yang di awal disebutkan al-bakr al-awraq ya. Kalau di sini disebutkan bil fasil ar-rabit, sama sebenarnya. Bil fasil anak unta yang itu fasil, dia sudah apa istilahnya, menyapih ya, kalau anak bayi itu yang sudah tidak minum air susu dari ibunya. Bil fasil ar-rabit, jadi anak unta yang sedang tadi ar-rabit, yang sedang duduk ya. Faqala sya'nakum, kemudian Umar mengatakan sya'nakum, artinya ambil bagian kalian. Qala fa akhadha kullu rajulin minna hajatahu ma syaa, kemudian masing-masing kita mengambil kebutuhannya. Qala faltafattu wa inni lamin akhirihim faka'anna lam narza minhu tamratan ya. Kemudian yang diriwayat ini adalah Dukain kisahnya ya.
Tadi ada Nu'man bin Muqarrin, kalau ini Dukain bin Sa'ad. Beliau termasuk orang yang akhir, kemudian faltafattu wa inni lamin akhirihim. Saya ini paling terakhir yang ngambil. Faka'anna lam narza, seakan-akan kita tidak mengurangi ya. Minhu tamratan, tidak mengurangi dari kumpulan kurma itu satu kurma pun. Qala al-Haythami rijaluhuma rijalus sahih wa rawa Abu Dawud minhu tarfan intaha. Ya, diriwayatkan dari Al-Haythami. Nah, dan perawinya adalah perawi yang sahih. Ini juga sama dengan riwayat yang berikut yang sebelumnya. Ya, bahwasanya ketika ketika para sahabat mengambil makanannya, kemudian tidak berkurang. Ya, termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya hadis Abi Nuaim fi dzalik, hadis Abi Nuaim wa akhrajahu aidan Abu Nuaim fil Hilyah. Abu Nuaim telah mengeluarkan hadis di dalam Al-Hilyah, kitab beliau ya, Hilyatul Auliya. An Dukainin. Ini juga dari Dukain radhiyallahu anhu qala, ini riwayat yang lain tapi perawinya sama. Ya, mungkin redaksinya berbeda. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 400 raqibin nas'aluhu ta'am. Di sini disebutkan 400. Ya, sedangkan di sebelumnya disebutkan adalah 440. Nas'aluhu ta'am. Sama 400 penunggang, di sini raqib ya, artinya menunggang hewan. Kemudian nas'aluhu ta'am, kita meminta makanan. Fadzakara nahwahu, kemudian menyebutkan nahwahu semisalnya. Jadi di sini hanya ada perbedaan 400 raqibin. Ya, kemudian kisah berikutnya sama disebutkan. Wa fi hadithi ma indi illa asu tamrin ma tuqayyiduni wa iyali faqala Abu Bakrin isma wa ati'. Ya, di riwayat ini juga yang mengatakan isma wa ati' adalah Abu Bakar. Qala Umar sam'an wa ta'atan. Qala Abu Nuaim hadza hadisun sahihun wa huwa ahadu dalailin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan hadis mukjizat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir jamaah subuh rahimakumullah, dari bab tadi ya, memberikan orang yang meminta-minta atau infak, memberikan orang yang meminta-minta. Amal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma'as sa'ilin. Wa akhraja Abu Nuaimin fil Hilyati an Aflah bin Katsir qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yuraddu sa'ilan hatta innal majzuma la ya'kulu ma'ahu fi sahnihi. Masyaallah. Di sini Ibnu Umar mengatakan Abu Nuaim ya, dari Aflah bin Katsir, bahwasanya beliau menceritakan Ibnu Umar ini tidak pernah menolak orang yang meminta. La yuraddu sa'ilan ya, hatta innal majzuma, sampai orang yang sakit kusta ya, innal majzuma la ya'kulu ma'ahu fi sahnihi, sampai orang kusta kemudian Sayyidina Ibnu Umar sedang makan, ada orang yang meminta-minta, akan beliau ajak makan ya. Wa inna asabi'ahu la taqturu daman ya, orang kusta yang tangannya itu masih ada berlumuran darah ya, itu beliau ajak makan, tidak ditolak, dia makan bersama dengan Ibnu Umar. Nah, ini kisah terakhir dari bab al-infaqu 'ala sa'ilin, memberikan kepada orang yang meminta-minta ya. Semoga kita bisa mencontoh ya, bagaimana para sahabat ini mendapat didikan wahyu ya, didikan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi generasi yang terbaik, sehingga kita tidak hanya mengkaji melihat ini adalah sahabat yang mulia, ini adalah sahabat yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, tetapi kita berusaha untuk mencontohnya, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap pagi hari ya, ada dua malaikat yang berdoa ya, ada dua malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya. Wahai ya Allah, kata malaikat yang satunya, a'ti munfiqan khalafa, berikanlah orang yang berinfak itu ganti. Ini doa dari malaikat, dan doa dari malaikat tuh nggak mungkin nyantol ya seperti doa kita, atau nggak mungkin ditangguhkan, karena malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat ya, tidak pernah maksiat, maka doanya makbul. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, sedangkan malaikat yang lain mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa ya. Ya Allah, berikan
orang yang mumsikan orang yang menahan, ya, tidak mau memberikan harta, itu talafa, ya, kehancuran. Maka yang memberikan infak itu pasti akan diberikan khalafa, diberikan ganti. Maka kalau misalnya kita ada seorang pengemis, karena sekarang kita udah di zaman yang banyak macam-macam, ya, ada pengemis yang ternyata kakinya tidak ada, ketika dibuka ada gitu ya. Kemarin saya lihat video dari Jawa Barat pokoknya. Siapa? Kang Denny. Yaitu di apa namanya? Ada pengemis kemudian buka kamu bohong gitu. Ketika dibuka ternyata memang masih ada kakinya. Jadi pura-pura kakinya itu buntung seperti itu, ternyata masih ada. Kalaulah ternyata dengan berbagai macam penipuan seperti itu kita akhirnya melihat ini kayaknya masih kuat, ya, saya nggak mau memberi, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk memberikan harta kita kepada yang memang layak. Jangan sampai ini jadi alasan, ini banyak yang nipu nih, akhirnya kita tidak berinfak. Jangan, ya. Kalau misalnya kita melihat ada indikasi memang ini masih kuat, kayaknya ini menipu, ada prasangka-prasangka seperti itu, tinggalkan. Tapi jangan sampai kita mencegah kita untuk memberikan infak kepada yang membutuhkan. Nah, naktafi bihadza, kita cukupkan. Insyaallah semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Naktafi bihadza wal afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.